Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dewi Sulistiawati. My student ID number is 3310067. I'm from class 336801. I made this video for project 2, final test interpreting. So I choose the video 2, video 4, and video 5. The first one is video 2. What is a Apa itu nation? bangsa? The Upaya attempt to untuk formally mendefinisikan define a bangsa nation secara formal sebagai sebuah konsep politik dimulai pada tahun 1882 ketika seorang filsuf dan jalan Prancis Ernest Renan menerbitkan esai yang berjudul Apa itu Bangsa? In this Dalam essay, esai ini, Renan mendefinisikan bangsa sebagai solidaritas berskala besar yang dibentuk oleh perasaan pengorbanan yang dilakukan seseorang di masa lalu dan pengorbanan yang harus dilakukan di masa depan. Hal ini menjelaskan mengapa Renan percaya bahwa jika kita membayangkan sebagai bangsa baik dan layak untuk terus dikorbankan, kita harus menyadari bahwa hal itu memerlukan proses peletakan. Hal ini dikarenakan upaya-upaya asing untuk mendapatkan kesatuan nasional, baik nama nasionalisme sipil atau etnis, melibatkan tindakan kekerasan dan kemudian dilupakan. Berdasarkan konsepsi awal tentang bangsa yang dikembangkan oleh Renan, para ahli telah memunculkan definisi yang lebih formal tentang bangsa, yaitu sebuah komunitas orang-orang yang terbentuk atas dasar gabungan ciri yang sama, seperti bahasa, sejarah, etnis, budaya, dan wilayah. Dengan kata lain, sebuah bangsa adalah identitas kolektif dari sekelompok orang yang dipahami sebagaimana ditentukan oleh bahasa, sejarah, etnis, budaya, dan wilayah. Inilah alasan mengapa sebuah bangsa umumnya lebih bersifat politis daripada sebuah etnis. Faktanya bahwa banyak ahli menganggapnya sebagai sekelompok etnis yang sepenuhnya dimobilisasi atau dilembagakan. Kemudian, ilmuwan politik terkenal Benedict Anderson memandang bangsa sebagai komunitas yang dibayangkan. Bagi Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan, yang secara budaya dibayangkan sebagai sesuatu yang terbatas dan berdaulat. Seperti yang bisa kita lihat, ada 4 elemen kunci dalam definisi ini. Pertama, suatu bangsa dibayangkan hanya karena anggota suatu bangsa tertentu tidak akan pernah bertemu dengan sebagian besar anggota lainnya, namun di dalam benak masing-masing hidup gambaran persekutuan mereka. Kedua, suatu bangsa dibayangkan sebagai terbatas karena memiliki batasan-batasan yang terbatas namun terkadang elastis di mana bangsa-bangsa lain berada. Ketiga, suatu bangsa dibayangkan sebagai berdaulat karena konsep bangsa itu sendiri lahir pada zaman ketika pencerahan dan revolusi yang menghancurkan legitimasi dunia dinasti hierarkis yang telah ditetapkan Tuhan. Terakhir, suatu bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas karena terlepas dari ketidaksetaraan dan eksploitasi yang mungkin terjadi dalamnya, bangsa dibayangkan sebagai sebuah persaudaraan horizontal yang mendalam. The next video is video 4. Sintaksis adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaksis spesifik yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian kalimat mana yang harus didahulukan untuk membantu mereka memahami apa yang dikatakan. Ini adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis sehingga kalimat dapat dimengerti dan koheren. Berhati-hatilah agar tidak mencampur adukan sintaksis atau semantik dengan diksi. Ini merupakan tulang punggung konstruksi kalimat. Jadi, mari kita uraikan definisi ini. Sintaksis, seperti yang baru saja disebutkan, adalah urutan kata-kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksudkan untuk mengekspresikan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kita akan berfokus pada sintaksis untuk video ini. Dalam bahasa Inggris, ada urutan kata yang sudah ditetapkan untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja selalu ada pengecualian, tetapi seringkali kalimat standar bahasa Inggris akan mengikuti urutan SVO. Subjek, kata kerja, objek. Seperti dalam anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Dalam contoh kalimat ini, kita memiliki subjek anak laki-laki, kata kerja melihat, dan objek di luar. Gambar ini adalah sintaksis kata bahasa Inggris yang digunakan oleh para ahli bahasa untuk merencanakan struktur kalimat.
Anda mungkin tidak sering menjumpai font sintaksis, tetapi mengetahui cara menggambarnya cukup berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. Pada bagian tersebut, Anda dapat melihat bahwa kalimat dipecah menjadi beberapa bagian, kata kerja, kata benda, artikel, dan preposisi. Setelah langkah ini, kata-kata tersebut dikelompokkan untuk menentukan bagian kalimat mana yang merupakan frasa kata benda, frasa preposisi, frasa kata kerja. Fakta menarik, SVO bukan satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa lain memiliki susunan kata yang bervariasi dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sintaksisnya. Dalam contoh yang diberikan oleh konsentrasi, subjeknya adalah kucing, kata kerjanya adalah duduk, dan objeknya. Gambar kedua ini adalah cara lain untuk menuliskan sintaksis. Diagram ini mengambil kalimat anjing itu menyukai perempuan itu, dan memecahkannya menjadi artikel, kata benda, kata kerja, frasa kata benda, dan frasa kata kerja seperti contoh sebelumnya. Dalam kalimat ini subjeknya anjing, kata kerjanya menyukai, dan objeknya perempuan. Sekali lagi, bukan sintaksis tidak untuk mengintimidasi, tetapi digunakan untuk lebih memahami struktur kalimat dan untuk mengungkapkan tujuan setiap bagian dalam kalimat. Kegunaan tambahan font sintaksis adalah setiap kali susunan kata yang berbeda digunakan untuk sebuah kalimat dapat diterjemahkan dengan memetakannya seperti contoh di atas. Misalnya, jika Anda mendengar sebuah kalimat bahasa asing mengikuti urutan PSO atau variasi lainnya, membuat font sintaksis untuk kalimat tersebut dapat membantu Anda menempatkan kata-kata dalam urutan SVO sehingga Anda dapat memahami apa yang dikatakan. Mari kita lihat rangkuman. 1. Sintaks adalah struktur kalimat. 2. Diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan suatu makna tertentu. 3. Semantik adalah makna yang diungkapkan dari kata-kata yang digunakan. 4. Font sintaksis adalah alat grafik yang rapi untuk memetakan struktur kalimat dan memahami urutan kata serta fungsinya dalam dunia bahasa Inggris. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam tutorial sintaksis ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan kunjungi saluran kami lainnya untuk bantuan tambahan. Sampai jumpa lagi di lain waktu. And for the last video is video 5. Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga gunung-gunung tertinggi dan gua-gua yang paling terpencil di Cina. Mereka akhirnya menemukannya di sini, di kelelawar Gua Sitao. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan wabah saluran pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang diselimuti oleh vakum protein kecil yang terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang diketahui. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 diantaranya menyebabkan pilek, infeksi ringan yang sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Virus ke-7, penyebab COVID-19, memiliki ciri khas masing-masing, menyebar dengan mudah, tetapi berdampak parah pada paru-paru. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur mengandung virus ingin berkeluar. Virus dapat menginfeksi orang baru ketika tetesan tersebut masuk ke hidung atau mulut. Virus corona paling parah menular di ruangan tertutup, saat orang-orang berdesakan. Cuaca dingin melindungi selubung halus dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama pada inangnya. Sementara panasnya ringan dari sinar matahari dapat merusaknya. Variasi musiman lebih penting untuk virus yang sudah umum. Namun, karena belum ada orang yang kebal pada virus baru, banyak inang potensial sehingga tidak perlu kondisi ideal untuk menyebar. Dalam tubuh, protein berbentuk paku tertanam di dalam sel inang dan menyatu dengannya, memungkinkan virus untuk membajak perlengkapan sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Virus corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil, dengan lebih sedikit gen, artinya mereka menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat pada inang tersebut. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti virus RNA miliki. Sehingga ketika virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar terjadi kesalahan disebut mutasi.
Many of Banyak these dari mutations mutasi ini are tidak useless berguna or atau even bahkan harmful, berbahaya. but some make Tapi the virus better sebagian di suited in antaranya certain membuat virus lebih environments, cocok di like lingkungan new tertentu, groups of seperti species. spesies inang baru. Epidemics Epidemi sering often muncul occur when a ketika virus jumps virus from berpindah dari animals hewan to ke humans. manusia. This Hal is ini true of terjadi the pada RNA virus virus RNA yang that caused menyebabkan the wabah Ebola, Ebola, Zika, Zika, and dan SARS SARS, epidemics, and the serta pandemi COVID-19 COVID-19. pandemic. Setelah Once berada in dalam humans, tubuh the manusia, virus still virus masih mutates, bermutasi. usually not enough Biasanya to create tidak a new cukup untuk virus, menghasilkan but virus enough to baru, create tapi cukup variations of menciptakan strains of variasi the dari original virus one. aslinya. Virus Coronavirus corona is a memiliki few beberapa key perbedaan differences utama from dari most perbedaan RNA virus viruses. RNA. They're Virus some ini of the termasuk yang largest, terbesar, meaning they have tapi the mungkin most mereka genes. memiliki That paling creates banyak. more Hal ini opportunities menciptakan for lebih banyak harmful kesempatan untuk mutations. mutasi yang bahaya. To Untuk counteract this mengatasi risk, risiko ini, virus coronaviruses corona have a memiliki unique ciri-ciri unik. feature, Enzim yang enzyme that memeriksa checks for kesalahan replication replikasi dan and memperbaiki corrects ini. mistake. This Hal ini makes membuat virus corona coronaviruses jauh much lebih more stabil stable, with dengan a tingkat slower mutasi mutation yang lebih rate than rendah other daripada RNA virus RNA viruses. lainnya. While Meskipun this mungkin may terdengar sound menakutkan, formidable, tingkat slow mutasi yang mutation rendah rates is sebenarnya actually a merupakan promising tanda yang sign when it menjanjikan comes to dalam example. melakukan virus ini. After an Setelah infection, infeksi, our sistem immune kekebalan systems tubuh dapat recognize mengenali germs kuman and dan destroy them menghasilkannya too lebih quickly cepat if jika they mereka infect us menginfeksi again, so lagi they don't sehingga make tidak us membuat sick. kita sakit. The Tapi mutations can mutasi make a dapat virus membuat less virus kurang recognizable dikenali for our oleh immune sistem system, kekebalan and tubuh, therefore dan more karena itu difficult lebih to fight sulit off. untuk dilawan. They can also Mutasi make juga dapat antiviral membuat obat drugs and antivirus dan vaccines less vaksin kurang effective efektif. because they're Karena tailored obat dan very vaksin tersebut specifically to dirancang a secara virus. khusus untuk suatu virus. That's why we need Itulah a mengapa new kita flu perlu vaksin vaccine flu every baru year. setiap tahun. The Virus influenza influenza virus bermutasi mutates so sangat quickly cepat that new sehingga strains jenis pop baru up terus constantly. bermunculan. The slower Tingkat mutation mutasi rate of virus yang coronavirus lebih rendah means our berarti immune sistem systems, kekebalan drugs, tubuh and kita, vaccines obat-obatan, might dan be vaksin able to mungkin dapat recognize them for mengenalinya longer lebih lama after setelah infection, terinfeksi, and dan therefore karena itu protect us melindungi better. kita dengan lebih baik. Still, we Namun, don't kita know how tidak tahu long our berapa bodies lama remain tubuh immune kita to tetap different kebal terhadap coronaviruses. virus corona yang There's berbeda. never been Belum an pernah approved ada treatment pengobatan or atau vaccine vaksin yang for disetujui untuk coronavirus. virus corona. We haven't Kami focused on belum treating the berfokus ones pada that cause pengobatan yang colds. menyebabkan And pilek, though dan scientists meskipun began para developing ilmuwan treatments mulai for SARS mengembangkan and MERS, pengobatan the SARS dan epidemic MERS, ended wabah before telah those berakhir treatments sebelum completed pengobatannya clinical selesai trials. diuji coba. As we Tapi continue ketika to kita encroach terus on other melanggar batas animals' habitat hewan habitats, lain, some beberapa scientists ilmuwan say a new mengatakan bahwa coronavirus perpindahan jumped virus corona from baru humans ke is manusia tidak dapat inevitable. dihindari. But if Tetapi, we jika investigate kita these menyelidiki unknowns, hal-hal yang tidak it doesn't have diketahuinya, to be hal itu devastating. tidak harus menghancurkannya. So, that's all from me. Thank you for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.